Halo teman-teman semua, kembali lagi di Market Outlook Ramadana, analisa teknikal mingguan untuk pair XAU USD ataupun Gold yang berlaku untuk dari tanggal minggu ini pokoknya, yaitu dari tanggal 13 sampai 17 Desember 2021. Oke, seperti biasa jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, saya akan lanjut aja langsung ke dalam trading view. Untuk kita analisa kemarin, gold itu masih stuck. Stucknya, terjebak sejadi-jadinya, yaitu di channel ini. Kalau kita perhatikan, kita akan coba gambar channel ya. Gimana deh gambar channel? Oke, kan saya gambarkan channelnya di sini. Ya, ini channelnya dia masih bertahan, masih di sini aja channelnya, dia tidak bisa close ataupun gimana. Dan untuk yang tradingannya berdasarkan analisa saya kemarin, yaitu di sini kan ada lingkaran biru di sini. Nah, lingkaran biru ini merupakan titik antara garis atas daripada ininya, trendline turunnya ini, paralel channelnya ini, seperti itu. Dan ini ada yang di bawah ini merupakan bagian bawah daripada channelnya ini. Jadi ini akan saya geserkan sampai sini. Jadi kita satu minggu ini kita melihat untuk di XAU USD pure bergerak sideways, tidak kemana-mana. Harga ini bolak-balik segitu-segitu aja udah. Jadi harga tidak bisa kemana-mana. Dia terjebak, benar-benar kejebak di antara harga 1780. Udah, dia nggak bisa kemana-mana. Ketika dia naik sedikit, dia mulai dihantam turun. Dia mulai naik turun lagi, di bawah naik lagi. Jadi kita sudah melihat pergerakan sideways itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari waktu trading. Berarti Senin sampai Jumat. Ke 5 hari, 9 berarti sudah hampir 2 minggu kita melihat harga sideways untuk di XAU USD. Seperti itu. Lebih tepatnya range-nya ini menyempit, karena biasanya range untuk XAU USD jika lebar itu bisa di 1800 dan sampai ke 1753 seperti itu. Untuk yang trading di gold, hati-hati pada saat nanti newsnya keluar, terutama pada saat di hari Kamis pagi itu kan ada gini, ada apa namanya, FOMC itu. Nah, ketika adanya FOMC itu terjadi, maka gold ini pasti akan sangat volatil sekali. Karena mengapa? Karena jika nanti pada saat FOMC itu menyatakan bahwa tapering akan dipercepat dan kita akan rencananya menaikkan suku bunga di bulan Juni 2021. Sehingga ketika itu statement dikeluarkan, maka gold akan otomatis turun jauh ke bawah sampai ke area support kuning di 1728 seperti itu. Tapi jika FOMC ini memberikan pernyataan yang ragu-ragu, dalam artian itu tidak pasti tapering, apakah tapering dipercepat atau enggak, setelah tapering akan menaikkan suku bunga atau tidak, maka pergerakan gold itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan tapi tidak begitu banyak seperti itu. Palingan dia naik hanya sampai ke 1807 itu mentok. Jadi untuk di XAU USD, karena kita patokannya masih di parallel channelnya ini ya. Ketika ini nanti dia bisa di atas parallel channelnya, ini akan saya perbaiki channelnya. Nah, channel ini ya channel seperti ini. Ini channelnya adalah seperti ini. Jadi jika nanti channelnya ini bisa di breakout seperti ini, ini breakout harus harus dengan candle yang jelas, kemungkinan harga akan bisa naik ke 1807. Tapi jika tidak jadi, lagi dengan candle yang jelas, harga bisa turun sampai ke bagian bawah sini. Seperti itu. Atau enggak, ya udah harga kan seperti ini di
3-4 hari yang lalu, harga kan tetap segini-segini aja, nggak naik tinggi, nggak naik turun. Jadi gold ini sebenarnya sudah tidak terlalu dilirik kecuali nanti berita keluar. Jadi memang nanti teman-teman untuk yang di EXO-USD ketika di hari Senin sampai Rabu itu teman-teman bisa scalping aja ataupun intraday aja, bukan untuk swing seperti itu. Karena kalau kita lihat di H1 harga pure sideways, nggak jelas. Ketika dari harga sini dia ke bawah, kemudian dia naik lagi, kemudian harga mulai bersiap untuk ke bawah lagi sekali. Ini teman-teman yang tradingannya scalping sih sebenarnya sudah ngerti ya. Take profit dan stop loss itu tidak boleh jauh-jauh aja seperti itu. Jadi saya rasa untuk di hari nanti ketika nanti ingin sell, stop lossnya cukup di atas ini, di atas apa? Di atas dia punya shadow di sini, take profit terjauh ya di sini. Cukup segini aja nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau dia harga mulai turun lagi, ya open posisi lagi. Misalnya dia turun, ketika turun turun bisa melewati 17.70, teman-teman bisa sell kali lagi untuk take profit terjauh di 17.63 seperti itu. Ataupun nanti harga misalnya bisa pecah di atas ininya paralel channelnya, teman-teman bisa buy. Take profit terjauh tetap di sini 17.90, itu terjauh. Terjauh sebenarnya di sini sih sebelah aja, tapi terdekat deh. Karena kita kan scalping di 17.60 itu merupakan take profit. Sedangkan stop loss-nya cukup di 17.80 seperti itu. Udah segitu aja scalpingan kita untuk di gold, untuk di time frame 1 jam ataupun di 15 menit bisa juga seperti itu. Karena untuk di gold sendiri kita melihat harga ini dari tanggal berapa ya? Dari tanggal di daily ini dia mulai sideways itu dari tanggal dari sini ya. Dari 1 Desember, dari awal bulan sampai sekarang harga masih tidak jelas mau kemana. Jadi saya rasa gold ini mulai kurang menarik sampai nanti pada saat statement dari FOMC itu keluar. Gitu. Karena kenapa gold ini tidak menarik? Karena satu, dia sebagai safe haven sudah tidak terlalu dilirik. Karena orang-orang lebih melirik untuk memegang Japanese yen dan US dollar itu sendiri. Nah, walaupun tingkat inflasi ini tinggi, kenapa gold tidak serta-merta naik? Karena sekali lagi data daripada US dollar, yaitu tingkat pengangguran dan isu akan adanya tapering akan dipercepat, itu yang mempengaruhi gold tidak bisa naik. Karena itulah harga ini 2 minggu ini bergerak sideways karena dia memang pure untuk menunggu hasil daripada FOMC nanti di minggu ini, yaitu di hari Kamis pagi. Jadi untuk teman-teman yang tradingannya di gold, jadi nggak usah jauh-jauh aja untuk take profit dan stop loss-nya, cukup segini aja yang saya berikan ini. Karena takutnya pada saat teman-teman masih membuka open posisi di gold ataupun memaksa open posisi pada saat news, takutnya equity teman-teman itu tergerus banyak, yang dimana teman-teman ketika sudah pasang posisi kena stop loss, habis itu open posisi lagi berlawan arah, habis itu kena stop loss lagi, maka itu pasti akan sakit hati. Karena saya tahu sendiri rasanya bagaimana teman-teman trading kena news, kemudian pasang stop loss take profit, 5 menit kemudian harga sudah menyentuh stop loss, kemudian open posisi lagi sekali, switch posisi, kemudian harga kena stop loss lagi sekali. Itu saya tahu banget rasanya seperti apa. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman sendiri saya rasa sebaiknya tradingan sekali lagi hanya di hari Senin sampai Rabu aja. Analisanya itu seperti ini yang saya berikan di gambar. Untuk setelah itu pada saat XAU USD sudah mulai stabil lagi, dalam artian itu news sudah keluar, market itu sudah memproses bagaimana kelanjutan daripada FOMC itu maunya seperti apa dan bagaimana.
itu sebaiknya teman-teman baru mulai in lagi ke market atau mulai masuk lagi ke market. Nah, dengan demikian kita akan tahu kemana arah market selanjutnya berdasarkan dari sentimen market, analisa fundamental, dan dibarengi dengan analisa teknikal seperti itu. Jadi memang untuk gold sendiri karena dia masih sideways, saya rasa untuk open posisi pun kalau mau maksa scalping aja nggak apa-apa. Tapi scalping hanya sampai di hari Rabu, jangan lebih dari itu. Nanti ketika news itu keluar, saya akan berikan opini saya yang saya akan rangkum bagaimana hasil daripada FOMC, BOE, ECB, dan BOJ itu bagaimana, terhadap marketnya itu bagaimana, terhadap gold itu bagaimana nanti, apakah nanti akan ada tapering dipercepat atau tidak, akan ada kenaikan suku bunga dari The Fed atau tidak, itu akan saya bahas di analisa mingguan untuk fundamental di minggu depan. Ketika itu sudah jelas, saya akan bantu untuk analisa gold ataupun XAUUSD ini di minggu depan, dan semoga arahnya sudah jelas seperti itu. Ketika harganya sudah jelas dan arahnya sudah jelas, maka kita akan melakukan trading secara lebih santai, ataupun tradingannya itu pasti akan lebih enak lagi. Karena kita akan melihat candle akan lebih enak lagi, bukan seperti ini lagi, nggak jelas ini harganya mau kemana. Harga tetap gini-gini aja, tapi harga nggak mau turun gitu loh. Heran saya. Karena kalau di daily ini harganya, karena kita santai, kalau kita berpandang dari analisa kita yang berlalu, ketika harga sudah menyentuh ini, harga mulai naik. Kemudian ketika harga mulai breakout ini, harga mulai menyentuh ini. Dan harga ketika breakout di sini, breakout di 1807 yang kemarin, harga perlahan-lahan naik. Dan ketika breakout di 1834, harga naik sampai ke 1870. Nah, ketika di 1870, kita akan melihat apakah bisa naik atau enggak. Ternyata tidak. Dan ketika turun, ternyata 1834 ini dijebol. Maka otomatis kita akan posisi sell karena support dan resisten sudah dijebol, support sudah dijebol, support terkuat sudah dijebol, dan sekarang sampai di support kedua, maka kemungkinan dia akan menjadi support ketiga. Nah, ternyata support ketiga yaitu di 1782 sampai ke 1780 itu ternyata dicari oleh market. Setelah kita enak, dan semenjak itulah kita tradingan gold itu menjadi tidak jelas karena 5 hari kemarin itu pure bergerak sideways seperti itu. Jadi untuk tradingan untuk di XAUUSD, analisa plannya masih sama di time frame 1 jam ini. Jika teman-teman ingin trading, sekali lagi tradinglah pada saat market itu benar-benar kondusif, jangan pada saat volatil banget, kecuali teman-teman equity-nya kuat dan siap menerima segala risiko. Itu teman-teman silakan, saya tidak menjadi masalah seperti itu. Karena mungkin itu style dari teman-teman sendiri pada saat trading, itu nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, sekian aja untuk analisa teknikal untuk gold kali ini, XAUUSD pada video kali ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ingatkan, di hari Kamis itu ada news besar. Jadi sebaiknya kalau main trading hanya di hari Senin sampai hari Rabu aja. Tidak boleh lebih dari itu. Oke, ini saya wanti-wanti banget ke teman-teman semua yang nonton. Semoga dapat dijadikan masukan untuk tradingan di minggu ini. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, terima kasih juga sudah share ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.